Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah, Zat yang terus-menerus mencurahkan, melimpahkan ridhonya, melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya bagi kita semua. Dan termasuk di subuh ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Allah membangunkan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sehat nggih Bapak Ibu nggih? Ya, dan kita juga bersyukur Allah membangunkan kita sebelum masuknya waktu subuh, sehingga panjenengan semua ya bisa melaksanakan qiyamul lail dan bisa berjamaah di masjid yang kita cintai ini, masjid yang insyaallah penuh barokah. Dan kita juga bersyukur setelah subuh ini Allah juga memberikan kelonggaran kepada kita semua, memberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, juga majelis yang penuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ridho Allah, rahmat Allah selalu menyertai kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita dan kehidupan seluruh kaum muslimin dan muslimah. Kemudian salawat beriring salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya, baik dalam ibadah maupun dalam bermuamalah. Dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat darinya di yaumil qiyamah kelak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema yang kita angkat di kajian subuh hari ini adalah kaitannya dengan bagaimana upaya kita untuk menggapai ibadah yang sempurna. Tema ini berangkat dari firman Allah yang mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalu kemudian di ayat yang lain Allah menginginkan ibadah yang kita lakukan itu bukan sembarangan ibadah, tapi bagaimana ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita beribadah, beramal bukan hanya sebatas ibadah dan beramal, tapi bagaimana ibadah amaliyah kita itu kita lakukan menjadi amal yang terbaik, ya, amal yang paling sempurna.
yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat Abu Dzar, mengatakan, ya Abu Dzar, usika alla tada'a du'a fi kulli duburis shalah. Wahai Abu Dzar, kamu jangan lupa ya untuk berdoa setelah selesai melaksanakan salat dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu agar aku bisa menjadi hamba-Mu yang selalu berzikir, hamba-Mu yang selalu bersyukur, dan hamba-Mu yang ibadahnya terbaik di hadapan-Mu. Husni ibadatik, ya, ibadah yang baik, yang bagus. Ini artinya adalah target yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua di dalam memerankan diri kita sebagai seorang hamba untuk beribadah dalam hidup ini adalah targetnya itu ibadah yang terbaik. Ya, jadi bukan sebatas beribadah, tapi bagaimana ibadah kita ibadah yang terbaik. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ibadah yang kita sampaikan ini bukan ibadah dalam pengertian khusus, bukan ibadah dalam konteks ibadah mahdhah, ibadah yang murni hablum minallah, antara kita dengan Allah, seperti sholat, haji, puasa, baca Al-Quran, zikir. Bukan sebatas ibadah-ibadah khusus seperti ini, tetapi ibadah yang dimaksud ya oleh Allah dalam kehidupan kita ini adalah ibadah dalam konteks umum. Artinya berlaku ibadah yang khusus tadi juga ibadah-ibadah yang kaitannya dengan hablum minan nas. Ya, interaksi kita sama manusia ini juga kita jadikan sebagai sarana ibadah. Kita tidur, kita harus menjadikan tidur kita sebagai ibadah. Kita makan, kita harus menjadikan makan itu sebagai sarana ibadah kita. Senyum, kita jadikan senyum itu sebagai ibadah. Semua aktivitas kita jadikan sebagai ibadah. Bagaimana caranya? Yaitu kita lakukan itu semua dalam rangka mengikuti keinginan Allah dan mencari ridhonya Allah, bukan memenuhi keinginan kita. Apapun aktivitas yang kita lakukan, sepanjang itu kita niatkan ini adalah keinginan Allah dan kita mencari ridhonya dengan melaksanakan keinginannya itu adalah menjadi nilai ibadah bagi kita. Bapak Ibu, kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita adalah ibadah hablum minallah, ibadah mahdhah saja, ya, terlalu sedikit waktu yang kita gunakan untuk beribadah dalam hidup ini. Hanya berapa jam kita gunakan waktu untuk sholat? Hanya berapa jam saja? 5 waktu sholat itu. Kalau satu sholat itu kita habiskan waktu misalnya itu setengah jam saja, dimulai dari kita berangkat dari rumah ke masjid pulang lagi itu setengah jam. Itu kalau kita kali 5 itu baru 2,5 jam, baru 2,5 jam dari 24 jam. Ya, baru 2,5 jam kita manfaatkan untuk beribadah. Baca Al-Quran dalam satu hari, apa panjenengan bisa baca Al-Quran 2,5 jam? Juga enggak, paling-paling setengah jam. 1 jam udah lama banget itu. Apalagi puasa, ya, tidak setiap hari kita boleh berpuasa.
bahkan dimakruhkan berpuasa setiap hari. Paling-paling afdolnya puasa itu satu hari puasa, satu hari tidak, yaitu puasa dengan cara Nabi Daud. Itu yang afdol siam, siam yang terbaik. Tidak bisa kita berpuasa setiap hari. Apalagi haji, ngantri 30 tahun baru bisa haji lagi, itu pun kalau bisa. Nah, banyak waktu yang sia-sia yang tidak menjadi nilai ibadah dalam hidup kita. Lalu bagaimana 24 jam itu bisa menjadi nilai ibadah? Ya, bagaimana 24 jam sehari semalam itu kehidupan kita menjadi nilai ibadah? Maka semua aktivitas yang kita lakukan itu harus kita niatkan ini dalam rangka melaksanakan keinginannya Allah, bukan keinginan kita. Meskipun kita juga ingin, gitu ya. Meskipun kita juga ingin, tapi bagaimana kita memunculkan dalam kegiatan aktivitas kita, ini adalah kita mengikuti keinginan Allah. Misalnya panjenengan tidur. Tidur itu manusia ya ingin tidur. Tapi Allah juga menginginkan kita tidur. Wa ja'alna naumakum subata. Kata Allah, ku jadikan tidur itu sebagai sarana ibadah, sarana istirahat, mohon maaf. Aku jadikan tidur itu untuk istirahat. Karena apa? Kita tidak boleh menzolimi fisik kita. Wali jasadika alaika hakun, kata Rasulullah. Ya, fisik kita, jasad kita ini ada hak yang harus kita berikan haknya untuk istirahat, jangan dipakai terus. Wali ainika alaika hakun, dan matamu juga punya hak, kata Rasulullah, untuk kau berikan haknya. Apa haknya mata? Yaitu tidur. Maka ketika kita tidur, kita niatkan ini adalah memberikan hak mata, biar kita tidak menzolimi mata kita. Ya, kita tidur, kita gunakan, kita niatkan untuk mengistirahatkan fisik kita, biar kita tidak menzolimi fisik kita bekerja terus begitu. Dan ini karena perintah Allah, maka tidur kita menjadi nilai ibadah. Berapa jam panjenengan tidur? Ada yang 5, ada yang 6. Selama ibadah, selama 5 jam itu bernilai ibadah. Tapi coba kalau kita tidur hanya mengikuti keinginan kita, wah saya ngantuk, istirahat tidur biar enak. Itu keinginan kita, maka tidak menjadi nilai ibadah. 6 jam Bapak Ibu sia-sia kehidupan kita. Kita makan, kita memang punya keinginan untuk makan, tapi sesungguhnya makan itu perintah Allah. Kulu washrabu, makanlah kamu, minumlah, ya, tapi jangan berlebih-lebihan, wala tusrifu. Kalau enggak makan itu akan membahayakan. Maka kata Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kamu jangan membiarkan dirimu itu jatuh kepada sesuatu yang bisa membinasakanmu. Apa di antara yang membinasakan kita? Kalau kita nggak makan, itu membinasakan. Maka ada sahabat yang berpuasa setiap hari berpuasa, sehingga fisiknya menjadi lemas, kurus. Apa kata Rasulullah? Qalimadza azaita nafsak. Kenapa kau sakiti dirimu, kata Rasulullah, dengan kamu terus berpuasa sehingga fisik menjadi lemah, badan menjadi kurus. Kenapa kau sakiti dirimu? Itu artinya adalah kita makan itu dalam rangka kita juga memberikan hak pada diri kita. Wali batonika alaika hakun, kata Rasulullah. Perutmu itu punya hak yang harus kau berikan, jangan kau puasakan terus. Jangan kau sakiti dirimu dengan kamu terus berpuasa seperti itu.
Nah, maka ketika kita makan, itu kita niatkan kita memberikan haknya perut kita. Kita tidak menzolimi perut kita. Dan ini adalah perintahnya Allah, maka makan itu menjadi nilai ibadah bagi kita. Kita bertemu dengan orang lain, itu bisa menjadi nilai ibadah, bisa tidak. Kita ketemu, kita senyum. Ini senyum itu karena ingin kita apa inginnya Allah? Kalau kita tersenyum biar terkesan pencitraan, ini orangnya ramah, ya, biar akrab. Hanya keinginan kita biar kita dipuji orang. Oh, si A itu kalau ketemu selalu senyum. Itu hanya pahala duniawi yang kita dapatkan. Kita dipuji-puji orang. Tetapi kalau kita senyum itu kita kaitkan ini adalah perintah Allah dan Rasulullah. Ya, kita senyum, kita kaitkan ini adalah perintah Allah dan Rasulullah. Yang senyum itu merupakan sodakoh. Tabassum itu sodakoh Rasulullah. Maka senyum kita terhadap saudara kita itu menjadi nilai ibadah bagi kita. Nah, semua aktivitas yang kita lakukan itu tentunya aktivitas yang halal, bukan mengharamkan yang halal, bukan menghalalkan yang haram, ya. Semua itu kita niatkan karena Allah, maka itu menjadi nilai ibadah. Dalam konteks inilah kemudian Rasulullah mengajarkan pada kita, awalilah setiap amalmu dengan basmalah. Awalilah setiap kegiatan kita dengan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa kita melakukan itu karena Allah. Karena Allah. Bismillah itu kita menyertakan keinginan Allah di dalam aktivitas yang akan kita lakukan itu. Dan kita mengikut sertakan pertolongan Allah di situ. Kita mengikut sertakan ridhonya Allah di situ. Kita mengikut sertakan harapan kita terhadap amal yang kita tuh mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka makna bismillah itu adalah kita mengkaitkan perbuatan-perbuatan kita dengan keinginan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bismillah, maka amal kita menjadi nilai ibadah. Nah, ini makna ibadah dalam kehidupan kita. Ya, diminta oleh Allah setiap nafas kita yang kita tarik dan kita hembuskan, setiap detak jantung kita, semua aktivitas kita, semuanya harus kita buat sebagai bernilai ibadah. Sehingga 24 jam kehidupan kita semuanya menjadi nilai ibadah. Sehingga tidak sia-sia. Ya, kehidupan kita tidak ada yang sia-sia. Sebagaimana Allah menciptakan alam ini, tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Sekecil apapun yang Allah ciptakan, itu tidak ada yang sia-sia. Hanya kita yang mungkin belum menemukan manfaat dari apa yang Allah ciptakan itu. Tapi nggak ada yang sia-sia. Bahkan nyamuk saja Allah ciptakan, itu enggak sia-sia. Allah ungkapkan dalam Al-Quran, innallaha la yastahi an yadriba masalama ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak merasa malu menciptakan makhluk yang kecil seperti nyamuk itu, bahkan mungkin lebih kecil dari itu. Semuanya ada pelajaran, enggak ada yang sia-sia. Coba kita lihat nyamuk itu, Bapak Ibu, itu makhluk yang paling menderita dalam mencari nafkah. Ya, itu makhluk yang sangat sulit mencari nafkah. Dia untuk mencari nafkah, mau makan, itu nyawa tantangannya. Setiap dia menggigit, ya, menghirup darah manusia, itu kalau ketahuan itu dibunuh, Bapak Ibu. Ada nggak manusia yang membiarkan nyamuk makan? Nggak ada. Nyawa tantangannya. Dan itu pun dia kesulitan bagaimana agar tidak diketahui oleh manusia. Karena apa? Setiap dia mendekati manusia itu berbunyi, kedengaran.
Ya, coba bayangkan, belum makan saja sudah dibunuh oleh manusia. Panjenengan bisa bayangkan nggak begitu susahnya nyamuk itu, ya, untuk mencari makan. Bahkan melewati cecak saja langsung disambar oleh cecak. Bayangkan dengan kita, tidak sebegitu sulitnya kita mencari nafkah dibandingkan nyamuk. Udahlah kecil, cuma ngambil sedikit saja darah, itu pun nyawa tantangannya coba. Nggak ada yang sia-sia. Nah, demikian juga ibadah kita, hidup kita, jangan ada yang sia-sia. Kita jadikan kehidupan kita ini menjadi nilai ibadah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tapi tidak semudah itu, ya, tidak semudah itu kita beribadah yang sempurna di hadapan Allah. Bagaimana agar ibadah itu menjadi sempurna? Maka Imam Al-Ghazali, ya, dalam kitabnya yang berjudul Minhajul Abidin ilal Jannah, ini beliau khusus menulis kitab ini di akhir hidup beliau. Ini kitab yang terakhir dari sekian, dari lebih 70 kitab yang beliau tulis. Ya, kitab yang terakhir beliau ini adalah Minhajul Abidin ilal Jannah. Bagaimana caranya orang yang ahli ibadah itu bisa masuk surga. Ya, ahli ibadah bisa masuk surga, bagaimana caranya? Karena apa? Menurut beliau tidak semuanya orang yang beribadah itu bisa masuk surga, dan tidak semuanya orang sukses dalam ibadah. Maka oleh karena itu beliau menulis khusus kitab ini. Ini luar biasa. Beliau menulis tahapan-tahapan, ya, langkah-langkah yang akan kita lewati dalam menuju ibadah yang sempurna. Tahapan yang pertama kata beliau itu adalah tahapan ilmu. Jadi untuk menggapai ibadah yang sempurna itu harus diawali dengan ilmu. Tidak boleh ada ibadah yang lahir begitu saja tanpa dilahirkan dari rahim ilmu. Ya, ibadah itu harus lahir dari ilmu, dan setiap ilmu harus melahirkan ibadah. Maka beliau itu mengkaitkan antara ilmu dan ibadah itu seperti pohon dan buah. Pohon itu harus melahirkan buah, harus menghasilkan buah. Kalau pohon tidak menghasilkan buah, maka pohon itu tidak bermanfaat. Pohon itu akan sia-sia, itu akan ditebang oleh manusia. Dan kalau ada buah itu harus buah yang lahir dari pohon. Kalau ada orang membuat buah bukan dari pohon, dibuat buah itu pasti itu bukan buah asli. Buah yang asli pasti dia lahir dari pohon. Maka ibadah itu harus lahir dari ilmu. Jangan sampai ibadah itu datang begitu saja, diciptakan oleh manusia, tetapi harus dilahirkan dari ilmu. Dan setiap ilmu itu harus melahirkan ibadah, amal soleh. Setiap ilmu yang kita pelajari itu harus diamalkan sehingga menjadi amal soleh. Nah, maka oleh karena itu, ya, ibadah sebelum kita lakukan kita harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Ilmu apa yang harus kita miliki? Beliau mengatakan ada 3 ilmu yang penting untuk kita kuasai, kita miliki di dalam kehidupan ini. Di dalam semua aktivitas kehidupan kita agar bernilai ibadah, kita butuh 3 ilmu. Ilmu yang pertama yang dibutuhkan adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu tentang ketuhanan. Ya, ilmu tentang ketuhanan. Bagaimana dalam hidup ini kita mengenal Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal kekuasaannya, kita mengenal sifat-sifatnya, baik sifat jamalinya, sifat-sifat yang bagus pada dirinya, maupun sifat-sifat jabari, sifat yang bersifat kekuasaan yang bisa memaksa kita. Kita harus mengenalnya agar apa? Agar kita membutuhkan perlindungannya. Maka orang kalau mengenal Allah yang Maha Kuasa, maka manusia itu dengan sendirinya dia akan mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan keamanan di dalam kehidupan ini.
Dan memang kecenderungan manusia itu cenderung mendekatkan dirinya kepada seseorang yang memiliki kuasa. Maka tidak mengherankan kalau ada orang yang dengan sendirinya, dengan ikhlas itu menjadi abdi dalam misalnya. Pada gajinya nggak seberapa. Apa yang diharapkan? Ketenangan dirinya ketika dia berdekatan dekat dengan yang memiliki kekuasaan, yaitu sebuah kerajaan. Orang merasa nyaman, merasa bangga kalau dia dekat dengan yang memiliki kekuasaan. Orang merasa nyaman. Lah kalau manusia saja yang berkuasa begitu nyamannya orang mendekat kepadanya, bagaimana kalau kita mengenal kekuasaan Allah, kuasa di atas kuasa. Maka sebetulnya kalau ilmu tauhid kita mengenal Allah itu ya kita miliki secara sempurna, tanpa diperintahkan ibadah pun kita akan beribadah. Tanpa diperintahkan pun kita mengabdikan diri kita kepada Allah, kita dengan sendirinya akan mengabdikan diri. Makanya Al-Quran 23 tahun itu Allah turunkan, itu 13 tahun yang berkaitan dengan tauhid ini. Salat itu baru Allah wajibkan kepada kita di tahun ke-12 masa kenabian. 12 tahun Rasulullah menjadi nabi, lalu ada peristiwa Isra Mi'raj. Baru ada perintah salat. Coba bayangkan 12 tahun Bapak Ibu, ya hampir masuk tahun ke-13 baru diperintahkan salat. Berarti selama 12 tahun itu apa yang disampaikan ke kita? Al-Quran menyampaikan apa? Menyampaikan tentang tauhid. Bagaimana agar muncul keimanan. Ilmu tauhid melahirkan keimanan. Keimanan itulah yang mendorong kita untuk beribadah kepada Allah. Maka Bapak Ibu, kalau kita itu ya merasa berat di dalam beribadah, itu problemnya bukan kita capek. Ya, penyebabnya bukan karena kita ngantuk, tetapi kita berat dalam ibadah itu disebabkan karena iman kita yang sedang lemah. Iman kita yang sedang lemah. Kita bangun jam 3 atau jam setengah 4, sudah terbangun untuk melaksanakan sholat tahajud misalnya. Tapi kalau kita masih merasa ngantuk, lemes, malas gitu, itu bukan karena kita ngantuk sebetulnya. Bukan kita capek, tapi karena iman kita yang sedang lemah. Dorongan untuk menyelamatkan diri kita ya di akhirat kelak itu yang lemah. Ya. Iman kita untuk menyelamatkan kehidupan kita di akhirat itunya yang lemah. Bapak Ibu bisa bandingkan, meskipun panjenengan baru tidur 1 jam saja, terjadi gempa bumi. Kira-kira ketika menyadari adanya gempa bumi, tetap tidur apa bangun? Bangun itu nggak pakai duduk Bapak Ibu, langsung berdiri, lari sudah itu. Kenapa? Dorongan ingin menyelamatkan kehidupan dunia kita. Kita nggak mau kita terjatuh, dijatuhin oleh kejatuhan kayu-kayu yang ada di atas rumah. Kita nggak mau jiwa kita terancam. Kita ingin menyelamatkan jiwa kita dari gempa itu. Lalu kemudian kita dengan sendirinya itu semangatnya luar biasa, langsung bangun dan langsung berlari. Kenapa? Dorongan menyelamatkan diri itu yang kuat. Baru 1 jam kita tidur, tetap saja kita akan bangun dan lari menyelamatkan diri. Tapi bagaimana dorongan menyelamatkan diri dari kehidupan akhirat? Menyelamatkan diri kita dalam kehidupan akhirat dari azab-azab Allah. Seberapa dorongannya? Itu yang lemah sebetulnya. Maka oleh karena itu kita perlu untuk merenung dalam ilmu tauhid itu bagaimana kemarahan Allah, azab yang Allah berikan kepada kita jika kita tidak beribadah kepadanya. Mulai dari kita merenungkan bagaimana sakaratul maut yang harus kita lewati, alam kubur yang harus kita lewati, yaumul ba'as yang harus kita lewati, yaumul mizan yang harus kita lewati,
sirat yang harus kita lewati. Itu kita bayangkan bagaimana yaumul jaza, apakah kita akan berada di surga atau neraka, itu kita bayangkan. Dan ini akan menumbuhkan keimanan yang luar biasa, yaitu akan mendorong semangat kita untuk beribadah yang kuat. Nah, kita butuh ilmu tauhid ini. Allah mengajarkan kita ilmu tauhid 13 tahun Bapak Ibu, agar iman itu kuat. Nah, cuman ilmu tauhid itu hanya mengantarkan kita pada dorongan untuk ibadah, tapi ilmu tauhid tidak mengajarkan kita bagaimana caranya kita beribadah. Maka oleh karena itu dibutuhkan ilmu yang kedua, disebut dengan ilmu syariah. Ya, dibutuhkan ilmu yang kedua disebut dengan ilmu syariah. Ilmu syariah lah yang mengajar kita bagaimana caranya kita mengabdikan diri kepada Allah. Ilmu syariah mengajarkan kita, kalau sholat bagaimana caranya sholat, kalau puasa bagaimana caranya puasa. Kalau kita misalnya berjual beli, bagaimana caranya berjual beli. Kita melakukan kerjasama misalnya, bagaimana caranya, bagaimana aturannya. Itu diatur dalam ilmu syariah. Makanya kalau di perguruan tinggi Islam itu ada fakultas syariah, ada fakultas usuluddin. Fakultas usuluddin itu bicara tentang ilmu tauhid, banyaknya di situ. Ilmu syariah ini bicara tentang ilmu syariah. Bagaimana aturan hablum minallah dan hablum minan nas itu diatur semuanya, dikaji semua di situ. Nah, dari ilmu syariah lah ibadah kita menjadi benar. Ilmu syariah yang membimbing kita sehingga ibadah kita menjadi benar. Ilmu tauhid mendorong kita untuk beribadah, ilmu syariah yang membimbing bagaimana cara ibadah itu bisa dilakukan dengan benar. Bapak Ibu, kalau orang punya ilmu syariah yang banyak tapi ilmu tauhidnya kurang, dia banyak tahu tentang banyak hal tapi dia tidak pernah melakukan hal itu. Itu karena ilmu tauhidnya yang kurang, imannya yang lemah meskipun ilmunya banyak. Maka orang-orang yang tahu bahwa hari Senin, hari Kamis itu disunahkan berpuasa dan dia mampu berpuasa tapi tidak mau berpuasa di hari itu karena ilmu tauhidnya yang kurang, imannya yang lemah. Padahal dia tahu itu hari yang disunahkan berpuasa, tapi dia enggan berpuasa. Itu imannya yang bermasalah. Maka dia harus banyak melakukan hal-hal yang bisa menguatkan keimanan, sehingga dengan mudahnya dia melakukan amal soleh yang dia ketahui. Tapi sebaliknya, jika seseorang memiliki ilmu tauhid yang kuat, imannya kuat, tapi syariahnya yang lemah, maka dia akan salah di dalam beribadah. Dia akan salah dalam beribadah. Mungkin ada orang yang setelah sholat subuh, sholat sunnah Bapak Ibu. Setelah sholat subuh kemudian sholat sunnah. Kenapa dia lakukan? Semangat ibadahnya yang luar biasa, tapi ilmunya yang kurang. Dia tidak paham kalau setelah subuh tidak ada sunat ba'diyah. Setelah asar sholat sunnah. Kenapa? Semangat ibadahnya yang kuat, tapi ilmunya yang kurang. Kalau zaman Rasulullah ada orang berpuasa setiap hari karena imannya yang kuat, tetapi ilmu syariahnya yang kurang, sehingga dilarang oleh Rasulullah. Sebaik puasa itu hanyalah puasa Daud, itu yang terbaik, sudah nggak ada lebih baik dari itu lagi. Ada orang yang saking semangatnya beribadah malam hari nggak tidur, bayangkan diisi dengan ibadah, itu imannya yang kuat, tapi ternyata syariahnya salah. Ditegur oleh Rasulullah, wali ainika alaika hakun, matamu tuh punya hak untuk kau berikan, dengan kau tidur, dengan kau gunakan terus, istirahatkan dia dengan tidur. Ada orang yang tidak mau menikah karena dia anggap menikah itu mengganggu ibadahnya, dimarahin sama Rasulullah. Aku ini Rasul, orang yang paling bertakwa di antara manusia, aku punya istri. Nah, ini pentingnya ilmu syariah. Dan kalaupun menikah ada aturannya. Ilmu syariah itu luasnya luar biasa. Luasnya luar biasa. Mengatur hubungan kita dengan Allah, mengatur hubungan dengan manusia. Dengan manusia pun macam-macam. Ya,
ada ilmu syarah berkaitan dengan perkawinan, bahkan ada prodi sendiri, program studi hukum keluarga Islam. Ya, dan saya termasuk bagian dari itu. Ya, saya ditakdirkan oleh Allah di S1 S2 itu mengambil program studi hukum keluarga Islam. Kemudian ada hukum ekonomi, saya lanjutkan di hukum ekonomi. Ada lagi nanti hukum berkaitan dengan politik, fikih siasah, ya, jurusan siasah politik. Ada lagi jenayah, banyak sekali, ya, yang berkaitan dengan hablum minan nas ini. Dan terus kita kaji semuanya. Dan insya Allah kita mengkaji ilmu syarah, kita menjadi orang yang alim. Kalau kita mengkaji ilmu tauhid, kita akan menjadi orang yang soleh. Maka dua hal ini penting, menjadi orang yang soleh dan alim. Jangan soleh yang tidak alim atau alim yang tidak soleh. Alim tidak soleh banyak tahu tapi tidak banyak berbuat. Orang yang soleh tidak alim banyak berbuat tapi salah. Namun kata Imam Al-Ghazali, dua ilmu ini pun juga tidak sempurna kalau tidak diimbangi oleh ilmu yang ketiga, namanya ilmu sirri. Ilmu sirri itu ilmu yang bersifat batin, yang tidak kelihatan, yaitu hati. Kita tidak hanya diperintahkan, ya, ibadah fisik, tapi juga ibadah hati. Bagaimana ibadah hati itu? Ya, ibadah hati itu juga macam-macam seperti ibadah fisik. Hati kita diminta oleh Allah kalau kita beribadah, hati kita merasakan kalau Allah itu ada di hadapan kita. Mata hati kita bisa melihat ada Allah di hadapan kita. Hati kita bisa merasakan kalau Allah sedang melihat apa yang kita lakukan. Hati kita harus bisa merasakan Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan. Hati kita harus bisa merasakan Allah tahu apa yang kita batini. Ini namanya ilmu sirri. Seseorang yang semangat ibadah untuk melaksanakan ibadah sholat, dan ilmu tentang sholatnya itu luar biasa sempurnanya, tapi kalau di hatinya tidak ada rasa, tidak mampu merasakan Allah sedang memperhatikan yang tiga sholat, maka sholatnya tidak akan bisa khusyuk. Semangat sholatnya iya, rukun syaratnya terpenuhi, tapi hatinya tidak bisa khusyuk. Makanya malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, mahwal ihsan, apa itu ihsan? Kata Rasulullah, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah orang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah itu. Kalaupun dia tidak bisa melihatnya, dia yakin Allah sedang melihatnya. Maka rasa, ya, ilmu hati, kita merasa Allah memperhatikan kita dan setiap gerak-gerik kehidupan kita, itulah yang membuat aktivitas kita menjadi baik dan benar. Ketika kita merasa Allah memperhatikan kita sedang sholat, sholat kita akan khusyuk. Ketika Allah memperhatikan kita, ketika kita bertemu dengan orang lain, kita akan berbuat baik kepada orang itu. Maka setiap kita merasakan adanya Allah, insya Allah perilaku kita akan terjaga. Ini ilmu sirri. Ilmu sirri juga berkaitan dengan bagaimana hati kita ini bersih, tidak memiliki rasa sombong. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, soleh, alim, itu kalau ilmu sirrinya nggak baik, itu bisa menjadi sombong. Ada orang yang sombong karena kesolehannya. Dia merasa dia lebih soleh dari yang lain. Ketika ada orang yang tidak melakukan ibadah yang sering dia lakukan, dia merasa dia lebih soleh dari orang itu. Maka kesombongan karena kesolehan itu tidak menutup kemungkinan ada pada diri kita semua, Bapak Ibu. Kita merasa kita lebih soleh dari yang lainnya. Demikian juga orang yang alim, orang yang punya ilmu yang banyak, ya, itu tidak menutup kemungkinan mengantarkan dia kepada kesombongan. Dia merasa ilmunya lebih luas dari orang lain. Dia merasa dia lebih benar pemahaman dari pemahaman orang lain, sehingga muncul dalam perilakunya meremehkan orang-orang lain. Dia anggap,
Ya, apa yang dipahami oleh orang lain yang berbeda dengan dia pahami, orang itu salah. Dia hanya menganggap hanya dialah yang benar. Dan kadang-kadang muncul dalam lisannya, ucapannya dengan kata-kata yang meremehkan, menyalahkan orang lain. Dengan mudahnya dia menyalahkan orang. Itu karena apa? Ada kesombongan pada dirinya, dia merasa dia yang paling pintar. Dan itu sudah Allah abadikan dalam kehidupan kita. Ketika Nabi Musa itu merasa, itu aja kelasnya Nabi mengatakan dia yang paling banyak ilmunya di kalangan Bani Israel. Dan sebetulnya wajar-wajar saja seorang Nabi, dia yakin dialah yang paling banyak ilmunya di kalangan Bani Israel, karena dia Nabi, dia Rasul, dia mendapatkan wahyu dari Allah. Sehingga ketika ditanya siapa yang paling berilmu di kalangan Bani Israel, Nabi Musa mengatakan, akulah yang paling banyak ilmunya, karena aku seorang Nabi dan Rasul. Itu pun ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah. Hai Musa, bukan kamu yang paling banyak ilmu. Ada orang hambaku yang kuberikan ilmu kepadanya. Milladunna. Ilmu yang langsung dari sisiku kuberikan kepadanya. Ya, kalau laduna di sisi kami, kita laduni di sisiku. Maka orang sering mengatakan ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu milladunni. Dari sisi Allah yang langsung didapatkan tanpa proses belajar. Dia mengetahui ilmu sebagian dari ilmu Allah, itu kasful mahjub. Yang akan terjadi dia sudah tahu. Itu ilmu laduni. Maka orang kalau ada peramal-peramal yang tahu apa yang akan terjadi, itu orang katakan dia punya ilmu laduni. Cuma ilmu laduni itu ilmu dari Allah, bukan ilmu dari syaitan. Ada ilmu laduni. Apa kata Allah? Hai Musa, kau temui orang itu tempat bertemunya dua laut. Panjenengan baca surah Al-Kahfi. Kan setiap Jumat baca surah Al-Kahfi, baca terjemahannya. Di situ cerita bagaimana Nabi Musa menemui orang itu. Ya. Oleh mufasir dikatakan itu adalah Nabi Khidir yang Allah berikan ilmu laduni itu, mengetahui apa yang terjadi. Nah, saya tidak ingin menceritakan ini karena waktu kita nanti akan habis. Tapi intinya adalah bahwa orang alim itu berpotensi untuk sombong. Intinya di situ. Orang yang alim berpotensi untuk sombong. Meskipun sekelas Nabi. Bagaimana orang biasa seperti kita? Maka hati-hati, panjenengan dia ilmunya banyak, hati-hati. Jangan sampai kita orang yang soleh, alim tapi sombong. Lalu bagaimana yang sebaiknya kita lakukan? Kita harus menjadi orang yang soleh, orang yang alim, tawadhu dan syukur. Kita harus bisa menjadikan diri kita menjadi hamba yang syukur terhadap ilmu yang kita dapatkan, kesolehan yang sudah kita raih. Kesolehan kita, kealiman kita harus mengantarkan kita pada syukur kepada Allah, bukan takabur. Harus mengantarkan ketawaduan, bukan pada kesombongan. Maka itu namanya ilmu sirri, ilmu hati. Dan itu diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah. Maka ketika ada seseorang berdiskusi, berdebat, ya, dan perdebatan itu tidak lagi perdebatan yang terbaik, kita boleh berdebat, ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu diajak berdebat tentang agama, silakan berdebat, tapi hati-hati. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang terbaik. Bukan kita dilarang berdebat, tapi yang terbaik. Berdebat mencari kebenaran, bukan menimbulkan permusuhan, bukan menghilangkan persaudaraan. Bukan berdebat yang memunculkan kebencian. Tapi kalau sudah berdebat, kita melihat ada kebencian yang muncul dalam perdebatan itu, nanti akan berakhir dengan permusuhan, ya, hilangnya ukhuwah Islamiyah, rasa kasih sayang. Maka kata Rasulullah, mengalahlah kamu. Mengalahlah kamu dalam berdebat meskipun kamu dalam posisi benar.
mengalah dalam berdebat meskipun dalam posisi benar. Orang yang benar berarti orang yang berilmu, ya kan? Dia benar berarti dia berilmu, melawan orang yang tidak berilmu. Tapi yang berilmu mengalah, itu ilmu hati. Tawadhu, meskipun dia lebih berilmu tapi dia mengalah, itu namanya tawadhu. Maka orang Jawa ini akan banyak masuk kategori itu, sing waras ngalah. Hati kita harus kita tata, ya. Ibadah kita yang kita lakukan begitu banyak dan sudah benar rukun syaratnya, tidak ada jamin yang diterima oleh Allah kalau di hati kita tidak ada keikhlasan. Maka ikhlas termasuk ilmu sirri, ya. Di samping kita syukur tawadhu, juga harus ikhlas. Ikhlas itu ilmu sirri. Sebanyak apapun ibadah seseorang, dia orang yang soleh, ibadahnya banyak, dia orang alim, ibadahnya sudah benar rukun syaratnya, sunnahnya terpenuhi semua, tapi hatinya yang rusak. Dia melaksanakan itu bukan karena Allah, dia ingin dipuji oleh manusia. Maka ibadah yang begitu banyak menjadi sia-sia. Tidak sempurna ibadahnya seseorang kalau hatinya enggak ikut ibadah. Maka oleh karena itu ilmu hati itu harus kita miliki. Bagaimana kita merasakan Allah itu memperhatikan apapun yang kita lakukan. Bagaimana kita merasakan Allah mendengarkan apapun yang kita ucapkan. Sehingga tidak ada orang di dalam kehidupan ini yang menghina orang lain. Tidak ada orang yang menghibah, menfitnah. Kenapa? Karena dia merasakan Allah sedang mendengarkan apa yang dia ucapkan. Terjaga, ya, dengan ilmu hati itu terjaga. Amal solehnya terjaga. Lalu kemudian dengan ilmu hati, semua kesuksesan yang dia dapatkan dunia akhirat tidak mengantarkannya pada kesombongan, tapi mengantarkannya pada syukur. Karena kecenderungan manusia, kalau dia sudah mendapatkan sesuatu kenikmatan dibandingkan orang lain, yang muncul biasanya adalah kesombongan. Anaknya sukses, ibunya yang sombong. Anak yang sukses, bapaknya yang sombong. Istri yang sukses, suaminya yang sombong. Suaminya yang sukses, istrinya yang sombong. Apa buktinya? Dia ingin orang tahu kesuksesan itu. Maka kadang-kadang anaknya sukses, ibu bapaknya yang cerita kemana-mana. Kenapa dia ceritakan? Biar orang tahu kalau anaknya sukses dan saya adalah ibu dari anak itu. Ada keinginan kita menyombongkan diri, ya. Ada keinginan. Suaminya sukses, istrinya cerita kemana-mana. Wah, suamiku naik pangkat. Oh, suamiku gini. Untuk apa dia menceritakan itu? Karena dia ingin orang tahu kalau suaminya hebat. Dia mendapatkan suami yang hebat. Ada kesombongan di situ, Bapak Ibu. Orang yang sudah soleh, rutin puasa, rutin tahajud, kadang-kadang setan masuk. Setan mengatakan, Bu, Pak, panjenengan orang yang paling soleh di daerah ini. Gak ada orang lebih soleh dari panjenengan. Orang harus tahu kalau Anda orang yang paling soleh. Ada keinginan kita kemudian muncul. Apa keinginan? Orang harus tahu kalau apa yang kita lakukan itu adalah baik. Orang harus tahu kalau kita banyak melakukan kebaikan. Muncul riaknya di situ. Muncul sum'ahnya di situ. Nah, maka harus hati-hati Bapak Ibu. Ibadah kita dalam hidup ini akan sempurna kalau kita memiliki tiga ilmu ini. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu syariah, yang ketiga ilmu siri berkaitan dengan hati. Maka kalau kita ya belajarlah tiga ilmu ini. Belajar tiga ilmu ini. Ilmu tauhid mengantarkan kita pada keimanan, akidah. Ilmu syariah mengantarkan kita kepada amal soleh yang benar. Ilmu siri mengantarkan kita kepada adab, pada akhlak, pada moral. Ya, ini tiga hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Yang benar belum tentu baik.
Makanya orang Jawa muncul kata-kata kamu itu benar tapi nggak benar katanya. Saya nggak tahu melafazkan yang benar ini ya. Tapi ya begitulah, kamu benar tapi nggak benar katanya. Saya juga nggak tahu benar apa nggak saya mengucapkan. Artinya yang substansi disampaikan itu benar, substansinya benar, tapi caranya nggak benar, nggak berakhlak, nggak bermoral. Ya, akhlaknya itu nggak ada, rasanya nggak ada. Misalnya begini, kalau seandainya saya melihat panjenengan hari ini melakukan kesalahan, lalu saya tegur juga di tempat ini, ya, mohon maaf, misalnya panjenengan minum tangan kiri misalnya ya, lalu saya katakan, Pak, minum jangan tangan kiri dong. Ini secara syariah saya benar nggak? Yang saya sampaikan ini benar nggak? Tapi kalau ilmu hati, saya merasakan nggak orang yang saya tegur itu merasa tersinggung, merasa diremehkan. Ini ilmu hati, ya. Maka kita dalam berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak orang ke jalan Allah, itu artinya ilmu syariah yang benar bagi kita ajak, tapi jangan lupa ilmu hatinya bil hikmah, dengan bijak. Bijak itu dilaksanakan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, oleh orang yang tepat, ya, dengan cara yang tepat. Maka kalau saya katakan, Pak, jenengan nggak sopan ini, nggak beradab nih, ya, minumnya tangan kiri. Saya yang nggak beradab sesungguhnya, ya, bukan panjenengan yang nggak beradab, tapi saya juga tidak beradab. Ilmu siri saya tuh nggak main. Saya tidak bisa merasakan bagaimana rasanya orang kalau disalahkan di hadapan umum. Itu ilmu siri. Maka kalau ada orang yang suka nyalahin orang lain di podium, itu ilmu sirinya kurang, Bapak Ibu. Dia suka menyalah-nyalahkan orang di tempat umum, itu ilmu sirinya yang kurang. Coba kalau dia disalahkan di depan umum, dia malu nggak? Malunya luar biasa. Maka kenapa ada kasus-kasus di sekolahan murid membunuh gurunya, ya? Kenapa? Karena dia dipermalukan. Gurunya mengatakan, loh, saya seorang guru. Guru mendidik anak, menyampaikan yang benar, ya. Gurunya itu secara syariah benar. Ada anak yang salah perilakunya, dimarahin sama gurunya, marah dalam tanda petik artinya mendidik gitu, ya, dia mendidik. Tetapi ada ilmu sirinya nggak main di situ. Dia memarahin muridnya di depan yang lainnya. Itu murid punya harga diri. Apalagi ada orang yang dia senangi di situ, malunya luar biasa kan. Mungkin orang hari ini mengatakan ini calon, ya kan, calon pasangan hidupnya. Itu harga dirinya itu dihinjak-hinjak, dimarahin di depan calonnya itu. Itu ilmu siri namanya. Nah, oleh karena itu mari kita kaji, ya, ketiga ilmu ini kita hadir di majelis-majelis ilmu tauhid. Kalau tidak ada, kita kaji buku-buku, kita baca buku-buku, ya, yang bicara tentang ketauhidan, keimanan, biar tumbuh semangat kita untuk ibadah. Yang kedua, hadiri majelis-majelis fikih, kajian-kajian fikih itu dihadiri. Ya, kita harus masuk ke dalam majelis-majelis yang mengaji fikih. Fikih sholat, fikih puasa, fikih keluarga, ya, fikih ekonomi. Itu harus kita kaji, kita pelajari, biar kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan sampai kita berbuat hanya semangat imannya tapi salah gitu. Semangat bersyariahnya kuat tapi nggak tahu ilmu syariahnya. Jadi kadang-kadang muncul orang yang begini, ini muncul, ya, semangat bersyariahnya kuat tapi ilmu syariahnya minim. Maka kita kaji dua-duanya. Lalu kita kaji yang ketiga tentang ilmu sirri. Agar apa? Kebenaran yang kita lakukan itu menjadi sempurna. Tidak muncul kesombongan, tidak muncul riya, tidak muncul sum'ah di situ, ya. Tapi yang muncul adalah syukur dan tawatu. Nah, monggo Bapak Ibu, kita terus berdoa kepada Allah, kita terus mengkaji tiga ilmu tadi,
ya, ilmu tauhid tentang keimanan, ilmu syariah tentang ilmu dan kita berbuat, ilmu syirri, ya, bagaimana agar hati kita itu jadi baik, kita bermoral, berakhlak. Ini semua kita kaji. Belajarlah tazkiyatun nafas, tema-tema berkaitan dengan tazkiyatun nafas, ya, itu ilmu siri. Kajilah hal-hal yang berkaitan dengan manajemen kolbu, ya, itu ada ilmu sirri. Baca buku-buku kaitan dengan manajemen kolbu, tazkiyatun nafas, itu dibaca. Karena itu membuat hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi bersih. Ya, nah inilah Bapak Ibu, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin Ilal Jannah, insyaallah kalau 3 ilmu ini kita kuasai, ibadah kita sempurna. Insyaallah ibadah itu mengantarkan kita ke surga. Semoga Allah berikan kita kemudahan, ya, untuk memahami ini. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pahami ini. Semoga Allah berikan kita kemudahan mengistiqomahkannya. Demikian, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Mari kita tutup dan kita akhiri kajian ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.